آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di salah satu hadisnya mengatakan bahwasanya Nabi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di salah satu hadisnya mengatakan bahwasanya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman daripada kalian wahai ibni Adam sampai apa? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia itu suka sesuatu ada pada diri saudaranya seperti dia suka sesuatu ada pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya seseorang mukmin yang hakikat imannya itu sudah sempurna, mereka itu akan mencintai satu sama lain, akan senang satu sama lain. Kalau kita punya saudara, kita punya saudara seiman atau seislam, memiliki sebuah nikmat. Kalau emang kita orang yang beriman juga, kita pasti senang melihat nikmat tersebut. Kita punya tetangga, punya mobil, punya rumah bagus, punya harta, kita juga ikut senang. Makanya di ayat disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin satu dengan yang lain ini adalah saudara. Bahkan salah satu dari itu golongan yang dimana akan dapat naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimana hari mahsyar itu tidak ada naungan. Salah satu golongan adalah rajulan tahabbani fillah tsumma tafarraqa. Ada dua orang yang satu sama lain saling cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu mereka berpisah. Jadi fulan suka sama temannya fulan karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Misal karena temannya soleh, misal karena temannya baik. Jadi cintanya kepada seorang muslim, mahabbahnya, menghargai seorang muslim itu dapat naungan nanti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering doa kalau di Jumat, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb, janganlah Engkau taruh di hati-hati kita ini ghillan, rasa benci kepada saudara kita seiman. Apalagi akhir zaman kayak gini, fitnah di sini, fitnah di sana. Subhanallah, muslim satu sama yang lain ini saling serang, saling sikut, ya. Apalagi dalam masalah-masalah furu'iyah, kasarannya kalau kita belajar fikih itu masalah-masalah furu'iyah yang cabang, bukan masalah usul, bukan masalah tauhid tentang sifat Allah atau apapun, itu sampai benci saja. Orang maulidan, tidak maulidan, itu bencinya alhamdulillah. Orang tahlilan, tidak tahlilan, bencinya alhamdulillah. Padahal kata Nabi SAW, ikhtilaf ummati rahmah. Kata Nabi SAW, kalau ada perselisihan di umatku, itu termasuk rahmat. Maksudnya rahmat gimana? Kalau antum mau ikut pendapat ini, boleh. Antum mau ikut pendapat ini, boleh. Pendapat yang lain juga boleh. Adil luas, agama ini luas. Antum mau pakai yang ini bisa, pakai yang ini bisa. Jadi jangan karena satu masalah sepele, kelompok ini kurut, kelompok satu tidak kurut, sikut-sikutan sesuatu. Bagaimana kita menanamkan atau
memikirkan bahwasanya kita melihat orang muslim yang lain itu seperti saudara kita. Jadi sesuatu yang kita senang, ya dia harusnya menunjukkan. Makanya kalau kata Nabi SAW, ad-din al-mu'amalah, kata Nabi SAW. Agama itu apa sih? Agama itu al-mu'amalah. Bagaimana kita bermuamalah sama orang lain. Bagaimana kita menjaga, menghormati, kasih sayang satu sama lain. Sama. Disebutkan hadis yang lain. Ala u'allimuka ala khisal tantafi' biha. Faqultu bala bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Faqala mata laqita min ummati ahadan fa asallim alayhi yatul umrah. Wa idza dakhala baytaka fasallim alayhi yakthur khair baytuk. Salli salat ad-duha fa inna salat al-awwabin wal abrar. Nabi SAW mengatakan kepada salah satu sahabatnya, Anas bin Malik. Anas bin Malik itu termasuk khadim, termasuk daripada pembantu Nabi SAW. Nabi itu punya beberapa pembantu di rumahnya. Salah satunya Anas bin Malik. Aku lihat Nabi pernah ngomong ke Anas bin Malik, katanya, Anas, kau ingin tak kasih amalan yang kamu bisa mendapatkan manfaat dari amalan tersebut? Kata si Anas, bala bi pasti ya Rasulullah. Kata Nabi, mata lagi tak min ummati ahadan fasallim alaihi yatul umrah. Dan beliau salam, kapanpun engkau ketemu dengan sesama muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepada dia. Yatul umrah, dapat manfaat apa? Kita dapat umur yang panjang, kita dapat umur yang barokah. Kita ketemu di jalan sama orang yang kita ucapkan salam. Wa idza dakhalta baitak fasallim alaihi yakthur khair baituka. Ketika engkau masuk rumahmu, ada orang, tidak ada orang, ucapkan salam. Ya. Kalau kita masuk rumah kita, ada orang, tidak ada orang, ucapkan salam. Apa faedahnya, kata Nabi? Yakthur khairu baitik. Kata Nabi, kebaikan dalam rumah itu bakal banyak. Ada orang tetap ucapkan salam. Dan juga kata Nabi yang terakhir, wasalli salat ad-duha wa inna salatul awwabin al-abrar. Kata Nabi SAW, yang ketiga, kamu lakukanlah salat duha. Sebagai ulama mengatakan, la faqra ma'ad-duha wa la ghina ma'az-zina. Tidak ada kefakiran atau kemiskinan ketika seseorang yang muadzib istiqamah mengerjakan salat duha, dan tidak ada kekayaan atau kecukupan ketika seseorang melakukan berzina. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan Nabi SAW mengajarkan bahwasanya kayak gimana sih kita mau. Bahkan kalau kita perhatikan hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kalau kita perhatikan di sini ya, Nabi ngomong bahwasanya barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Berarti kita diperintah memuliakan tetangga kapan? Ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, bukan ketika tetangga berbuat baik. Jadi amal baik ini sama Nabi dikaitkan dengan keimanan kita. Jadi jangan nunggu kita di api baru api, kita dijawab enak baru ngomong enak. Bahkan dalam para ulama, silaturahim, kita menyambung silaturahmi antar kerabat. Itu bukan kita punya kerabat datang ke rumah, datang assalamualaikum, kita sambut, ayo kita orang balas yuk. Bukan. Itu namanya ya muamalah biasa. Menyambung ini apa sih? Kita punya kerabat yang terputus hubungannya, kita sambung. Ya, itu baru silaturahim. Kita punya hubungan sama keluarga yang terputus, kita sambung. Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Bahkan hal tersebut dikaitkan dengan keimanan seseorang. Jadi hawa nafsu jangan diikuti.
aduh ini anak punya tetangga sering kayak gini, sering kayak gitu, anak punya saudara itu kayak gini, kayak gitu. Pernah sekali Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar ini banyak amalnya, salah satu amalnya ngasih nafkah kepada salah satu perempuan namanya Mistah. Ala kulli hal, setelah itu ada kejadian, mungkin antum kalau baca sirah tahu ada kejadian efek ketika Sayyidina Aisyah difitnah saat itu. Sayyidina Aisyah dapat fitnah. Ala kulli hal, salah satu yang ngefitnah Sayyidina Aisyah ini orang yang dikasih nafkah sama Abu Bakar Siddiq. Orang yang dikasih nafkah sama Abu Bakar Siddiq. Setelah dengar hal tersebut, ya pasti ini orang tak nafkahi, anakku difitnah. Tak kasih uang, anakku difitnah. Tak putus, tidak mau nafkahi lagi, tidak mau kasih uang lagi. Subhanallah, turun ayat. Sebelum ayatnya aku lihat, ayat tersebut ngasih tahu bahwasanya masalah tersebut itu fitnahnya si Mistah kepada Aisyah ini, itu dosa antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus tetap berbuat baik kepada si Mistah ini, tetap menafkahi. Bagaimana tarbiyah pendidikan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama ini, tentang budi pekerti yang baik. Jadi jangan gampang kayak terbawa emosi atau nafsu terus kita memotong, misal hubungan antara keluarga, misal hubungan antara tetangga, itu bahkan bahaya sekali. Sebagai ulama mengatakan al-qatirur rahim mal'un walau maddakhilul ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahmi mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia meninggal di dalam Ka'bah. Kita punya kerabat, kita putus hubungan. Itu kita dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an ada laknat 3 kali untuk orang yang memutus tali silaturahmi. Berarti kita tidak boleh memutus tali silaturahmi selama-lamanya. Boleh. Satu perkara yang boleh sebutkan Fuqaha mengatakan kita ini bisa menghajar atau memutus hubungan antar sesama muslim. Ketika apa? Li'ajli syariah, karena tujuan syariat agama. Misal kalau kita dekat sama si fulan bakal melakukan dosa, kita kalau kumpul sama si fulan bakal terjerumus dalam dosa, nah kita tidak apa-apa memutus hubungan dengan fulan, tidak apa-apa. Cuma kalau nggak ada alasan seperti itu, bukan karena syariat, apalagi Rasulullah SAW gara-gara uang, apalagi gara-gara mungkin masalah sepele, beberapa kata, satu kata, dua kata sudah saya tidak mau ngomong lagi sama fulan sampai saya meninggal. Rasulullah SAW jangan sampai. Ya, kalau karena syariat kita dihalalkan untuk memutus hubungan dengan seseorang. Wajah di hadis mundur ahad ma tuhibbu an ya'tiyahun nas ilaih fa'tih ilaih. Dan di hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kamu ini sukanya dijawab kayak apa, kamu ini sukanya diperlakukan kayak gimana, ya kamu perlakukan orang lain seperti hal tersebut. Kalau kita suka diajak omong halus, lemah lembut, dihormati, ya kita sama orang lain juga halus, menghormati satu sama lain. Kayak gitu, jadi caranya kita tahu apa yang diridhoi oleh manusia. Akan tapi sebagian ulama mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ya. Kita ini diridhoi atau dicintai oleh semua umat manusia. Ya, semua. Misal ada orang saat dunia cocok sama dia, ada nggak? Ada orang saat dunia senang sama dia, nggak ada. Jadi ridhonya manusia ini sebuah ujung yang nggak bakal bisa dicapai. Maka sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak yang bilang Nabi ahli sini, ya, yang bilang Nabi ila akhirnya. Jadi kalau
kecenderungan atau punya keinginan, ya apa ya, orang-orang ini semua senang sama saya, ini berarti tak masuk akal. Yang kita carikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengingatkan bahwasanya kalau antum ini masuk dalam hatimu sesuatu, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, pengen dianggap bahwasanya ini orang baik, coba perhatikan, kata Imam Syafi'i. Perhatikan apa? Perhatikan yang pertama, kamu ini mau ridhonya Allah atau ridhonya manusia? Ya. Yang kita pinginkan ini ridhonya manusia atau ridhonya Allah? Ya, kalau kita bisa beramal haji, umroh, sedekah, sholat di masjid berjamaah, coba kita perhatikan, apakah tujuannya ini biar dikenal orang bahwasanya saya ini orang baik, saya ini ahli ibadah, saya ini ahli takwa. Apa tujuannya emang? Ya saya ingin dapat ridha Allah SWT. Kedua, dari sesuatu Allah. Yang kedua, ini menjadi adabnya siapa yang kamu lakukan. Ya, kalau kamu itu kepingin pujian atau kepingin anggapan baik dari orang lain, kata Syafi'i, yang kamu takut ini adabnya siapa? Apakah orang manusia ini bisa ngasih adab? Apakah manusia ini bisa membahayakan apa Allah SWT yang bisa ngasih dia adab? Ya. Jadi yang kita bingungkan bukan pujiannya manusia, yang kita bingungkan anggapan baik daripada Allah untuk kita itu tadi. Dan yang terakhir rahmatnya Allah SWT yang kita harapkan atau rahmatnya manusia. Jadi harus dilihat, harus diperhatikan amalnya kita, kegiatannya kita untuk apa hakikatnya. Atakhsyanas wallahu a'lam atakhsyanas Allah SWT. Kamu itu takut manusia, apa? Sedangkan Allah SWT ini lebih berhak untuk ditakuti. Astagfirullahaladzim. Bahkan sebagai ulama mengatakan, gimana sih caranya kita tahu ini, kita punya kedudukan di mata Allah ini kayak gimana? Kita ini punya martabat atau tempat di sisi Allah ini kayak gimana sih? Balikin pertanyaannya. So, antum mendodohkan atau menjadikan Allah di matamu ini kayak gimana? Kita menjadikan Allah di mata kita kayak gimana? Kalau kita menjadikan Allah di mata kita, ini zat yang maha pemberi, zat yang maha pengasih, yang memberikan saya nikmat, yang memberikan saya gini dan gitu. Ya, berarti pandangan yang bagus ya. Berarti insya Allah kita di pandangan Allah juga bagus. Kalau sebaliknya kita memandang Allah dengan kemaksiatan, tidak takut, terus dosa diabaikan, berarti sama. Kita di pandangan Allah juga remeh. Jadi kayak gimana? Apakah Allah di mata kita ini agung atau biasa atau remeh? Kalau biasa, ya kita biasa di mata Allah. Kalau kita agungkan Allah, berarti kita juga agung di mata Allah. Kalau kita menganggap hal remeh, ya kita juga remeh di mata Allah. Wassalamualaikum. أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نبيذه فترك الناس عليه اكتفاء على حد. Ya, dan juga termasuk sempurnanya iman, kita itu membenci sesuatu ada pada diri saudara kita sesama muslim. Kita juga benci akan hal tersebut tertimpa dirinya. Misal ada orang terjerumus kepada kemaksiatan, ya, kita sayangkan iman, kayak bentuk kerahmatan kita kepada sesama muslim. Di hadis lain disebutkan, "Arhamu man fil ard, irham man fil ard, yarhamhu man fis sama." Kamu berbuatlah kasih sayang buat penduduk di bumi ini. Nanti penduduk di langit ini berbuat kasih sayang sama kita. Maksudnya kasih sayang apa? Kalau kita melihat saudara kita dalam keadaan kemaksiatan, diajak kebaikan, bukan tanpa dicaci maki, bukan tanpa dilokok, bukan tanpa disebarkan. Apalagi kalau ada app di viral mau pulang gini, kan itu sesuatu yang buruk.
orang kita menuju kemaksiatan, kita ingin kemaksiatan itu yang hilang, bukan nama baiknya fulan yang hilang. Kita ingin fulan ini berubah lebih baik, bukan justru tambah buruk atau seperti itu. Jadi kayak gimana kita bermuamalah dengan orang yang bermaksiat itu harus hati-hati. Di sini juga disebutkan وسبب نزول هذه الآية ما روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه رأس الشاة فقال إن أخي فلان وجعل أحوج إلى هذا منا فبعثه إليه فبعثه ذاك إلى آخر فلم يدر إن شاء الله. Di sini menceritakan tentang sebuah kisah bagaimana sih rahmatnya sesama muslim. Pernah sekali ada kejadian, ada sahabat daripada Nabi SAW dikasih hadiah satu buah kambing. Dikasih hadiah satu buah kambing. Sampai kambingnya ke rumahnya, dia ingat saudara muslim. Dia ingat saudara muslimnya, dia bilang, saudaranya ini lebih butuh daripada saya. Jadi hadiah satu kambing tadi dioper ke saudaranya yang lain. Saudara yang kedua ketika datangnya kambing ini, dia mikir, saya punya saudara yang lain lebih butuh. Dioper ke yang ketiga, sampai dioper-oper ke 7 rumah. Jadi hadiah ini tadi satu kambing, pulang mikir, saya punya saudara lebih butuh, dikasihkan. Yang kedua mikir, saya punya saudara lebih butuh, dikasihkan. Yang ketiga mikir, sampai 7 rumah. Bayangkan rahmatnya muslim pada zaman itu, saling merahmati satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Jadi jangan sampai kalau ada sesuatu yang membuat kita benci sama muslim itu harus kita hindari. Karena Nabi SAW datang untuk ijtima' al-ummah, untuk menyatu padukan umat ini tadi. Bahkan mungkin kita pernah dengar ada hadis yang mengatakan bahwasanya umatnya Nabi ini ada 73 golongan. Dikatakan bahwasanya satu golongan masuk surga, sisanya di neraka. Itu ahli hadis ada bahas di sana, ada bahas masalah di sana. Ternyata ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya 72 umat masuk surga, satu golongan masuk neraka. Jadi dari itu hadis yang pertama yang mungkin kita dengar dari 73 itu yang masuk surga cuma satu golongan. Ternyata ada hadis lain yang dikatakan sebagian ahli hadis ini lebih kuat atau lebih sahih, mengatakan bahwasanya yang lebih sahih itu 72 golongan masuk surga, satu golongan masuk neraka. Jadi jangan cepat benci sama muslim. Mau maulid nggak maulid, biarkan. Tahlil nggak tahlil, biarkan. Keluar aja di dalil, semua ada dalilnya, semua ada nasnya, semua ada kitabnya. Sahabat itu saling rahmat satu sama lain, saling cinta satu sama lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya thariqil jannah, jalan menuju surga ini sebanyak nafas Bani Adam. Bani Adam ini nafasnya berapa kali? Berjuta, miliar-miliar, triliunan. Jalan menuju surga itu sebanyak itu. Jadi jangan kalau kita punya amalan, pulang tidak amalkan, oh ini rokok ini, oh ini bejat ini. Ya, jalan menuju surga ini begitu banyak. Dan Allah ini rahmatnya kepada hambanya ini begitu agung, begitu besar. Jadi jangan melihat saudaranya kayak gini, ini sudah ini di rokok, tidak tepat ini amalnya. Harus dibersihkan kita punya hati. Hadis yang lain menyebutkan bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yahillu damu bi'in muslimin illa bi ihda thalath at-tayyib
wa nafs bin nafs wa tarikil al-wafat bil jamaah. Hadis ini mengatakan bahwasanya seseorang tidak dihalalkan untuk membunuh seorang muslim yang lain kecuali ada 3 perkara. Jadi boleh membunuh seorang muslim yang lain ketika ada 3 perkara. Yang pertama, at-tayyib az-zani, ada yang orang sudah menikah akan tapi tetap berbuat zina. Wa nafs bin nafs, ketika ada orang yang membunuh dibalas dengan bunuhan. Kan tapi ada syaratnya dibahas kurang lebih ada 3 golongan, qatlul amad, syibh amad dan lain-lain dari 3 golongan. Wa tarik lidini al-mufariq lil jamaah, orang yang keluar daripada agama Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, bagian yang ketiga ini penting. Orang yang keluar daripada agama Islam. Imam Ibn Hajar pernah menyebutkan di salah satu kitabnya, mengatakan bahwasanya ada beberapa hal bentuknya sepele itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Disebutkan beberapa hal. Salah satunya yang disebutkan adalah al-istihza bil Quran. Seseorang yang membuat lelucon dari Al-Quran Al-Karim. Jadi ada orang yang membuat Al-Quran ini buat bahan candaan, itu bisa langsung keluar dari agama Islam. Adapun yang lain yang sering terjadi di kalangan kita orang, mungkin ya, meskipun ini tidak mufakat daripada para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat fardu sengaja, sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini orang sudah keluar daripada agama Islam. Jadi orang meninggalkan sholat fardu sengaja, cuma berkeyakinan bahwasanya ini sholat fardu tetap wajib bagi dirinya, akan tapi ditinggalkan secara sengaja. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini orang sudah keluar daripada agama Islam. Sebagian yang lain masih mengatakan bahwasanya Islam. Kalau ada orang meninggalkan sholat fardu berkeyakinan bahwasanya ini sholat tak wajib, percaya saya tak wajib sholat subuh, saya tak wajib sholat asar, ini bittifaq disepakati oleh para ulama bahwasanya ini orang sudah keluar daripada agama Islam. Nah, berapa banyak zaman sekarang orang tak sholat sepele dianggap sepele, dianggap remeh, dan seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Jadi dalam lingkup keluarga yang terutama itu, bagaimana seseorang memberikan doktrin ya, kepada anak-anak, doktrin kepada saudara, doktrin kepada kerabat bahwasanya sholat ini perkara yang sangat penting dalam agama. Nomor satunya ini sholat. Jadi jangan sampai dianggap remeh sehingga mereka ketika meninggalkan sholat itu sudah biasa. Kan zaman sekarang sudah terus tidak sembahyang ini sudah biasa, tidak sembahyang ini sudah hal biasa. Padahal itu perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modalnya agama ini ya ini sholat tadi. Bahkan di bab tayamum dikatakan bahwasanya kita ini boleh tayamum ada 3 perkara. Salah satunya ketika kita punya air, ini bisa berwudu air. Akan tetapi ada makhluk hidup yang mulia yang membutuhkan air untuk minum misalnya. Ada orang mau mati, kalau tidak minum mati. Kita punya air buat wudu, buat kita wudu atau buat minum. Nah, dilihat orangnya ini siapa. Kalau ini orang yang meninggalkan sholat, biarkan mati kata Tuhan. Ini orang yang meninggalkan sholat, biarkan saja mati. Tidak umum biarkan saja. Bahkan dikumpulkan sama khinzir, dikumpulkan sama golongan babi, golongannya anjing. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi dosanya meninggalkan sholat ini sangat-sangat besar sekali. Bahkan para sahabat tidak pernah melihat suatu amal apapun ketika amal tersebut ditinggalkan bakal mengeluarkan dirinya dari Islam kecuali sholat. Jadi amal apapun ketika ditinggalkan mereka masih mikir, oh ini masih Islam. Orang tidak puasa, oh ini masih Islam. Orang tidak zakat, oh ini masih Islam. Kalau orang ini sudah ada sholat, sahabat ini sudah lihat, oh ini sudah bukan muslim lagi. Ini orang sudah bukan muslim lagi. Jadi yang penting ini sholatnya ini tadi, jangan sampai selera-selera. Kalau alhamdulillah sudah bisa sholat muadzib istiqamah. Nabi pernah menyebutkan di suatu hadis mengatakan bahwasanya barang siapa orang yang
40 hari sholat berjamaah, ya, dapat takbiratul ihram sama imam, dia dapat dua manfaat. Manfaat pertama, bara'ah minan nar wa bara'ah minan nifaq. Pertama, dia terbebas dari api neraka insyaallah, dan yang kedua dia terbebas daripada kemunafikan. Jadi kalau kita sudah alhamdulillah istiqomah dalam sholat, di-upgrade, dinaikkan kualitas ibadah kita, dinaikkan kita sholatnya berjamaah. 40 hari orang bisa sholat jamaah, dapat takbiratul ihram sama imam. Imam takbir, kita di belakang sudah siap takbir, ya, ada barengan. Kalau takbirnya makmum sama imam barengan, sholatnya tidak sah, ya. Imam selesai takbir, kita baru takbir, itu namanya dapat fadilah takbiratul ihram. 40 hari berturut-turut imam sholat berjamaah selama 40 hari, insya Allah dapat kebebasan dari api neraka dan kebebasan daripada kemunafikan. Setelah itu kalau bisa diakhir lagi bagaimana kita menemukan kekhusyuan dalam sholat, keikhlasan dalam sholat. Imam Ghazali, kalau kita dengar mungkin rukun-rukunnya sholat ini tidak ada khusyuknya, ya. Imam Ghazali mengatakan bahwa khusyuk itu termasuk rukunnya sholat, meskipun di salah satu bagian daripada sholat, tidak di semuanya, tidak apa-apa. Jadi kalau ada orang tidak ada khusyuknya dalam sholatnya, itu menurut Imam Ghazali tidak sah. Kalau menurut Imam Syafi'i, imam yang lain mengatakan bahwasanya khusyuk bukan rukun, itu masih sah. Kalau Imam Ghazali, kalau tidak ada khusyuknya, sah. Asal kalau ada khusyuknya, tidak sah. Kalau kita orang ikut pendapatnya Imam Ghazali, ya, ya, takbir sinetronnya dimulai, sing ini, sing itu, ya, subhanallah. Imam Ali Zainal Abidin habis wudhu mau sholat, pucat dia yang mukanya ini pucat. Dia nanya, ya kok pucat? Kok kekuatan, kok ketakutan? Tanya Imam Ali, anak ini mau ngadep sing punya dunia akhirat, sing punya sangat benar-benar. Masa tidak berdia? Kita orang kalau dipanggil presiden, grogi pasti, deg-degan. Ini presiden biasa, ya. Kadang-kadang ya baju seadanya, sa'iso'i lah, yang penting supaya jangan sampai ibadah ini dijadikan formalitas. Ibadah harus penting supaya saya. Ya kalau dia masih belum istiqomah sholat, ya tidak apa-apa, sholat dulu. Kalau kita sudah istiqomah, ya di-upgrade. Kita punya ibadah ini di-upgrade, terus di-upgrade. Tamam. Kalau hadis awal Nabi Hasan bilang, as-sholat yang nanti yang dihisab pertama di mahsyar ini apa? Sholatnya kita ini tadi. Kalau kita punya sholat benar, insya Allah yang lain benar. Kalau sholatnya tidak benar, yang lain ya pasti ambiar semua. Wassalamualaikum. Nah, di sini disebutkan khilaf madzhab, selisih pendapat antar madzhab untuk orang yang meninggalkan sholat. Zakar Sahih Rahmatul Ummah anal Mukhtar inda jumhur ashabil Imam Ahmad. Pendapat pertama menurut madhab Imam Ahmad, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, hukumnya apa? Yuqtal karmurtad. Kata madhab Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang meninggalkan sholat, dia dibunuh seperti orang murtad, wa yajri alaihi ahkamul murtadin. Dia dihukumkan seperti orang yang murtad. Fala yusalla alaihi wa la yurith wa yakunu malu fihi. Dia tidak disolati, hartanya tidak dibagikan karena dia tidak orang muslim. Hartanya jadi harta fek. Ini nanti dikasihkan masalah itu. Pendapat pertama itu menurut madhab Imam Ahmad. Wa inna Syafi'iyah, menurut madhab Syafi'i, menurut madhab Syafi'i, istata pertama, dia diminta untuk bertobat, diminta untuk sholat. Kalau dia masih tetap tidak sholat, keluar waktunya. Kalau zuhur nunggu keluar waktu asar,
Kalau maghrib nunggu keluar waktu isya, kalau subuh nunggu keluar waktu subuh. Imam Syafi'i dia dulu. Kalau Imam Ahmad As-Sultan dihukumkan seperti kota. Nah, tapi Imam Syafi'i masih tetap disolati. Masih tetap disolati. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal dibunuh tidak disolati, Imam Syafi'i dibunuh disolati. Indah Abi Hanifah yuhbas abadan hatta yusolati. Menurut Abi Hanifah dipenjara sampai dia mau sholat. Tidak dibunuh berarti. Abi Hanifah tidak dibunuh, akan tapi dia dipenjara sampai dia mau sholat. Mau 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun dipenjara. Kalau sudah sholat, harus dibebaskan. Tamam, ini 3 madzhab tadi. Dan tadi yang menurut para sahabat juga dikatakan oleh sebab itu Rasulullah SAW kita menjadi ahli sholat, orang yang bisa mengerjakan sholat dan diberikan khusyuk dulu dalam sholat, diterima amal kita, diampuni dosa-dosa kita.